Saya pingin kemudian ada dari kitab saudara yang dituliskan untuk orang Yahudi. Kalau Al-Quran tadi kan jelas, yahdi bihillah, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepadamu petunjuk berupa Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kalian akan mendapatkan keselamatan. Ya ahlal kitab, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Mereka dipanggil untuk beriman kepada Quran. Tolong tunjukkan di dalam kitab saudara Perjanjian Baru, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Rasul, surah-surah Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Pepaya, namakan semua. Coba Anda tunjukkan dari kitab-kitab Perjanjian Baru milik orang Kristen ada dituliskan untuk menyeru kepada penganut Taurat untuk ikut kepada kitab saudara. Selayaknya tadi Al-Quran meminta kepada penganut Yahudi Nasrani untuk ikut kepada Quran. Tolong tunjukkan kepada saya kitab yang Anda pakai, yaitu Perjanjian Baru, yang menurut saya kitab ini dituliskan hanya untuk orang Roma dan Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Tunjukkan di mana seruan kitab saudara agar orang-orang Yahudi itu ikut menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus. Wahai ahli kitab, atau Sema Israel, wahai Israel dengarlah, telah datang kitabnya Musa, telah datang kitabnya Paulus, Roma, Filipi, Pepaya, mana-mana surat itu. Saya rindu ingin membaca bahwa Paulus menyeru kepada Bani Israel untuk meninggalkan Taurat, untuk meninggalkan Zabur, agar mereka ikut kepada surah-surah Paulus. Tunjukkan Pak, silakan. Itu sudah pasti tidak ada. Kalau tidak ada, ya udah pasti tidak ada. Yang kamu tanya itu kan yang tidak ada. Tapi di Islam ada Pak. Di Islam ada. Di Islam ada. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Itu bisa dibuat. Itu sudah jelas. Karena kitab kami. Karena Islam kan udah agama yang terakhir. Iya, saya tahu. Disempurnakan semua kan. Ya, saya tahu. Dengan Kristen tidak ada, memang tidak ada itu. Tapi kenapa Al-Quran sudah 1400 tidak pernah direvisi, kitab Anda direvisi terus? Kenapa Pak? Masalah revisi itu masalah terjemahan, bro. Original teksnya gimana? Hah? Original teksnya mana? Original teks, sedangkan bahasa Indonesia jadi diterjemahkan ke bahasa mana original teksnya Pak? Original teksnya mana Pak? Itu bisa lain arti. Original teksnya yang saya minta. Sedangkan itu sadarilah. Tunggu. Apalagi? Ya, original teks kitab saudara mana? Sama aja, begini. Sedangkan Al-Quran aja pun kalau diterjemahkan kadang-kadang kamu tidak terima kan? Saya minta original teks Pak terkait dengan Al-Quran. Bapak kan tadi mengatakan bisa dibuat. Kalau original teks aja yang kami punya Anda tuduh bisa dibuat, bagaimana dengan kitab Anda yang hanya terjemahan? Itulah adanya. Hah? Maksudnya? Ya memang terjemahannya itu. Iya. Yang paling mana dasar pijakan terjemahan? Contoh Pak, contoh. Terjemahan ini bahasa apa pengertiannya yang paling mendekati palingan. Iya, saya ngerti, saya paham. Kalau terjadi pun revisi, itu kan tujuannya sama semua, artinya sama, supaya lebih gampang dimengerti. Tolak ukur revisiannya apa? Supaya lebih gampang dimengerti. Tolak ukur yang saya maksud. Itulah tolak ukurnya, gampang dimengerti apa tujuan dari yang ditulis itu. Loh, gimana ceritanya Anda mengatakan gampang dimengerti sementara original teksnya nggak ada? Ya itulah perubahan itu tadi. Kalau kira-kira ada yang susah, contohnya kalimat yang susah dimengerti, diterjemahkan ke bahasa yang gampang dimengerti. Iya, yang saya maksud Pak, ketika terjemahan direvisi ke terjemahan yang lain, apa yang menjadi acuannya? Bukan ke terjemahan yang lain, itu juga bahasanya tujuannya sama. Terjemahan baru dihasilkan dari terjemahan lama. Terjemahan baru dipakai lagi, direvisi menjadi TB2, terjemahan baru yang kedua. Apa dasar pijakannya menerjemahkan itu semua? Sama juga itu Bang. Itu kan diterjemahkan supaya yang membaca itu lebih gampang dimengerti. Saya ngerti dari Pak. tulisan itu. Saya mengerti.
mengerti tentang itu. Iya, Yang saya maksud, apa yang menjadi filter pembenaran terjemahan lebih dekat daripada yang lama terjemahannya, sementara original teksnya nggak ada. Itulah tujuannya. Jadi bukan ada jadi diplesetkan arti daripada yang tertulis. Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak diplesetkan sementara original teksnya nggak ada? Mana yang diplesetkan? Apa ada rupanya yang diplesetkan? Kan buktinya direvisi. Buktinya ada direvisi. Revisi itu kan udah kita bilang tadi. Revisi itu bahasa yang paling mendekatkan dengan perbaikan, bukan? Perbaikan, bukan? Loh, kalau bukan perbaikan, kenapa direvisi? Kan sudah kita bilang supaya orang lebih cepat bisa menanggapi apa yang dimaksud daripada tulisan itu. Berarti terjemahan lamanya tidak lebih cepat. Iya, terjemahan lamanya mungkin dia setiap zaman kan berubah dalam pengertian. Nah, itu berubah. Terima kasih atas ejaan aja di Indonesia dari ejaan di Indonesia aja udah berapa kali berubah. Berarti ada perubahan kan? Berarti kan artinya perubahan daripada yang ditulis itu tidak banyak perubahan supaya lebih gampang dimengerti orang, itu maksudnya. Berarti kitab mengikuti selera orang. Kitab mengikuti selera orang. Bukan kitab mengikuti selera orang. Loh, kalau tidak mengikuti selera orang, kenapa direvisi? Kalau kita orang cerdas tidak perlu dipermasalahkan itu. Bukan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang berakal itu ketika berbicara mengenai satu oknum itu yang harus bersaksi. Yesus berkata, apa kata Yesus? Benar nggak Yesus mengatakan itu? Apa? Mengatakan apa? Misalnya TB Anda mengatakan Yesus berkata. Dari mana ini penerjemah mengetahui bahwa Yesus berkata? Mana tahu yang berkata Paulus. Ya itulah, kadang-kadang kan kalau dijelaskan pun itu nanti tetap juga tidak masuk akal, Bang. Tidak bisa masuk akal juga nanti kalau dijelaskan. Yang pastinya mengenai terjemahan, kalau dalam Al-Quran pun dalam terjemahannya banyak yang tidak terima juga. Orang Islam kalau terjemahannya itu kurang tepat, kurang mendekati bahasa yang paling tepat ke situ. Sesuai dengan aslinya. Kalau makanya bahasa tak perlu kita bicarakan itu. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Lu kok nggak perlu pula? Penting itu. Tak begitu penting lah. Kenapa nggak penting? Apa pentingnya itu? Lah penting. Mana tahu tidak begitu. Siapa tahu? Siapa yang bisa jamin bahwa Tuhan berkata sesuai dengan terjemahan? Mana tahu? Justru aslinya tidak mengatakan seperti itu. Itu makanya diimani. Karena kita percaya makanya kita mengimani. Sama ajanya. Kamu cerita tadi. Kamu kan hanya cerita Allah begini, Allah begini. Kan begitu. Cuma cerita aja. Tapi kami punya original teks. Yang Bang Juma buktikan kalau Allah itu memang benar-benar turun dari Allah itu semua ayat-ayat itu. Kalau tidak turun, jaminannya? Kalau tidak turun kan dari katanya aja semua kan? Oh enggak. Al-Qur'an nahnu nazzalna dzikr wa nahnu lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Buktinya Al-Qur'an terjaga, Pak. Terjaga bagaimana? Loh, ada nggak yang bisa merubah Al-Qur'an ini? Siapa yang merubah itu? Memang siapa yang mau merubah itu? Ya itu makanya gue bilang, ada nggak yang bisa merubah ini Al-Quran? Ya, sementara kitab saudara senantiasa dirubah. Kalau saya tanyakan sama Bang Juma balik, apa jaminan Bang Juma kalau ayat-ayat itu berasal dari Allah semua? Oh, kalau ini bukan berasal dari Allah, berarti berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan seperti ini tidak perlu tidak perlu pula kita memperdebatkan. Oh, bukan. Dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kalau orang-orang Kristen itu di dalam hati mereka bermusuhan dan saling membenci satu sama lain sampai kiamat? Dari mana Rasulullah tahu? Ya itulah pendapat Abang kan.
Itu Sama fakta. juga ya. Kami pun bisa membilangkan begitu. Itu fakta, Bang. Ya, sama aja memang itu pun fakta. Yang dituliskan, yang dikerjakan Tuhan Yesus tak pernah dikerjakan manusia. Ngomong apa, Bang? Ya Allah, ya Karim. Pekerjaan Tuhan Yesus itu yang mujizat yang dilakukan, Tuhan lagi Yesus manusia. Yesus itu sama aja kan? Yesus itu melakukan mujizat untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Beliau melakukan mujizat untuk membuktikan kepada Bani Israel kalau dirinya itu utusan Tuhan. Tapi mujizat itu untuk orang Kristen membuktikan dirinya adalah Tuhan. Kan kebalik. Yesus ulangi sekali lagi. Yesus melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Oke, sementara di Kristen Yesus melakukan mukjizat itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Itu Mana yang benar, Pak? Hah? Mana yang benar? Yesus bermujizat untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, atau Yesus bermujizat untuk membuktikan dirinya Tuhan? Mana yang benar? Ya, dua-dua benar itu. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah situ. Tidak ada perlu dipermasalahkan itu. Allahu Akbar. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan di situ. Inilah kenapa orang banyak menjadi mu'alaf. Yesus datang kepada Bani Israel menurut Al-Quran sebagai pertanda bagi Bani Israel, mujizat-mujizatnya itu. Menurut Yesus, mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Menurut Kristen, Yesus melakukan itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Ini ilmu dari mana Bapak dapatkan ini? Kok jadi aku pula yang mendapatkan? Yang Bapak mengatakan mujizat yang dilakukan Yesus itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Padahal Yesus mengatakan mujizat yang aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jangan bengong. Itu sama aja itu sama. Kok sama pula, Bapak? Kalau dibenarkan pun itu tidak ada masalah. Tidak ada problem situ. Bapak. Tidak ada problem situ. Problemnya besar, Pak. Besar sekali. Besar itu, nggak besar. Saya kasih contoh. Nggak ada problemnya situ. Saya kasih contoh. 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa apa itu? Buka dulu, buka. Apa itu? Apa isinya? Buka. penyesat 2 Yohanes berapa? Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Buka dulu 2 Yohanes itu satu ayat. Mestinya Bapak kalau disebutkan data di Bible, mestinya connect langsung di kepala Bapak. Biar nampak apa itu yang 2 Yohanes itu. 2 Yohanes 1 nomor 7 Bapak. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yaitu mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Udah bisa, dari mana jalurnya bisa kamu pastikan penyesat itu Yesus? Ini Yesus ya, ini kitab Anda yang mengatakan. Iya, buka dulu ayatnya nomor berapa? 2 Yohanes apa dikatakan situ? 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, apa dibilang di situ? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Bukan telah datang, telah itu nggak ada situ. Siapa yang buka ini? Dinda Alif itu kata telah itu penambahan, karena original teksnya erkomai. Erkomai itu artinya datang. Tidak ada telah datang, tapi erkomai itu artinya datang, bukan telah datang. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, itulah si penyesat dan itulah antikristus itu. Tadi Anda mengatakan mujizat yang dilakukan Yesus itu. Tunggu. Artikan dulu ayat ini. Apa maksudnya ayat ini? Coba. Barang siapa yang tidak beriman Yesus itu adalah manusia, maka dia adalah antikristus. Benar. Itu pengertiannya. Apa yang salah situ? Tadi Bapak mengatakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan. Berarti dia bukan manusia di mata Anda. Berarti Anda adalah antikris.
Kan jadi aku pula jangan. Lucu. Anda beriman tidak? Anda percaya tidak kalau Yesus itu manusia? Dia manusia. Kalau dia manusia, kenapa Anda tuhankan? Aku mau tanya dulu. Jawab dulu nih, Pak. Bang Juma itu mengenal Mr. TB dijawab dulu. Kenapa Anda menuangkan manusia? Dijawab dulu, Pak. Harus kita tanya dulu. Pertanyaan itu tidak masuk akal loh. Yang masuk akal loh pertanyaan. Pertanyaan pertama kita harus cerdas dulu. Saudaraku, di dalam Matius 7, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang buka ayat 7-nya dulu. Buka ayat 7-nya itu. Apa itu? Matius 7. Allahu Akbar, Masya Allah. Buka Matius 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus itu. Mulut Anda mengatakan Yesus manusia, tapi Anda tuhankan. Berarti itu sama dengan Anda Anda munafik. Lain di mulut, lain di hati. Apa pula itu munafik kau bilang? Astagfirullahaladzim. Lain di mulut, lain di hati, Pak. Anda menuhankan Yesus, betul atau tidak? Dari mana jalannya? Oke, kita buktikan. Anda menuhankan. Baik, saudaraku, Anda menuhankan Yesus atau tidak? Menuhankan seperti apanya? Menuhankan seperti apa ini? Anda menyembah Yesus, betul atau tidak? Kalau disembah itu, kalau menyembah Yesus ya betul. Apa lagi? Bukan dulu apa setuju tadi itu. Mulut Anda mengatakan Yesus manusia. Yesus Anda sebut sebagai manusia. Di sisi lain Anda menyembah dia. Berarti Anda munafik. Kenapa Anda menyembah manusia? Kenapa Anda menyembah manusia? Kalau ajarannya bagus, kalau ajarannya tak bagus. Ajarannya bagus. Kalau ajaran manusia itu bagus, jadi boleh menyembah manusia itu, boleh? Boleh. Menyembah seperti apanya? Menyembah ini banyak ini. Anda beribadah kepada Yesus. Anda menuhankan Yesus. Anda menganggap Yesus itu adalah satu dari 3 Tuhan Anda. Anda mengatakan Yesus itu adalah Trinitas. Berarti Anda mendudukkan sebagai sembahan pencipta. Emangnya Anda menghormati apa terus? Muhammad gitu, menyembah. Kau sembah-sembah dengan tangan begitu ya? Beda. Umat Islam tidak ada yang menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Dia sama aja. Loh, kapan kami menyembah-nyembah? Anda mempertuhankan Yesus. Benar tidak Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan? Itu kalau urusan Tuhan ke Tuhan lah tanya. Mana bisa kami jawab? Itu bisa otakmu mau memprediksi kehebatan Tuhan. Bodoh kamu selama ini. Kalau dengan orang bodoh kamu berdebat, itulah Pak. Kamu kalah. Itulah Pak, kenapa banyak orang yang mu'alaf. Kamu memprediksi Tuhan, sementara kamu manusia. Itulah Pak, kenapa banyak yang mu'alaf. Perlu kita perdebatkan. Ajaran itu ajaran. Mereka yang masih sehat, masih bisa diselamatkan, pasti mu'alaf. Mu'alaf? Ya, karena kenapa? Siapa yang tidak beriman Yesus itu manusia, dia antikristus. Anda beriman Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Gimana ceritanya itu? Buat dulu contohnya itu, bagaimana itu? Barang siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Jadi Pak Juma ini pula yang lebih tahu tentang Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Baca 2 Yohanes 7 itu apa itu, biar ku jelaskan apa yang maksudnya di situ. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebab banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus itu. Lah Bapak lah berarti. Percuma ini Pak Mr. MB ini, karena dia nggak punya Bible. Kaget nih. Bapak kaget kan?
Saudara saya kaget, ternyata dia ini adalah antikristus. Bukan kaget. Lalu? Bukan kaget aku. Kapasitasmu sebagai manusia tidak Dalil, ada. Pak. Tidak Jangan ada saya. kapasitasmu Tolong. membicarakan Tuhan. Ingat Jangan saya. Bukan res. Jangan saya yang menjadi tolak ukur, tapi isi kitab Anda. Kapasitas Anda itu tidak bisa membicarakan Tuhan. Itunya. Tidak ada yang sanggup. Udah kamu tengok kan? Saudaraku, kamu berdebat sama profesor, sama pendeta, sama siapa? Tidak ada kalian yang berhasil. Tidak ada ujung-ujung dari perdebatan kalian membicarakan Tuhan. Coba saudara sendiri yang baca, silakan. Ada apa itu? Coba biar aku jelaskan. Baca. Apa itu? 2 Yohanes berapa? Apa isinya di situ? Apa isinya? Bacalah, Pak. 2 Yohanes 1, apa itu? Nomor 7. Ayat 7. Sebab iya. Bapak bisa membaca, Pak. Biarin, Pak. Iya. Bapak membaca sendiri deh. Silakan baca, Pak. Iya, terus. Kamu bisa membaca nggak? Iya, banyak. Ya baca. Lama-lama gue gigit kuping telah muncul dan pergi. Terus buka ke seluruh dunia. Yang tidak apa itu? Mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu terusan sambungannya itu apa? Itu ada apa tuh? Sebagai itu adalah siapa tuh? Si penyesat dan antikristus. Memang iya. Anda sudah baca Betul, maksudnya apa ya? Itu, kamu lah itu. Bentar, Bang. Ya kamu lah itu. Kamu lah itu yang antikristus. Kamu lah antikristus. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Ya itulah kamu tidak mengakui. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Bapak percaya enggak Yesus itu manusia? Sama. Berarti sama kita. Bapak percaya Yesus itu manusia? Yesus percaya. Ya kan sudah ku bilang tadi, tidak ada. Kalau kapasitasmu jangan kamu bicarakan Tuhan. Tidak sanggup otak ngomong sampai kapanpun. Gini MRTB aku izin guru sampai ya. Kapanpun kamu takkan nggak mentoknya membahas Tuhan itu. Saudaranya Pipo ini, Pak. Saudaranya Pipo dia. Bayangkan aja kita bahas Yesus datang sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Kita boleh Pak Juma. Ya. Kita boleh berdiskusi mengenai ajaran itu. Yang mana yang lebih bagus? Ajaran Muhammad apa ajaran Yesus? Ajaran Yesus ke atas. Ajaran Nabi Muhammad. Gak ada kapasitas kita mau membicarakan itu, bro. Ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan Tuhan datang mati terkutuk. Ajaran Nabi Muhammad lah yang baik itu. Itu kasih tahu sama saya. Itu sedangkan di ajaran Kristen Tuhan datang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu kan itulah kamu kadang-kadang salah. Lo kok kadang-kadang pula yang salah lah kamu. Kasih lagi data Galatia 3:13 res. Tampilkan lagi. Buka Galatia. Nggak tahu kamu mengartikannya ayat itu. Galatia 3:13. Dibuka lagi. Gedein. Saya sudah mengikuti kamu terus tiap hari. Galatia 3:13. Semoga dapat hidayah. Galatia 3. Biar ku jelaskan. Ya, dibaca Pak ya. Dibaca dulu nanti baru jelaskan. Nah, saya jemaat ini bukan ada jurusan saya. Sekolah saya pun SD. Sekolah dasar ya. Nah, itu Pak. Apa itu? Dibaca Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan apa itu? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kamu mengartikan itu nggak tahu.
Coba artikan Pak. Nggak tahu maksudnya di situ. Ya nggak tahu Pak, coba. Siapa yang terkutuk di situ? Dengar, kamu mengartikannya jangan salah. Manusia itu dari awal sudah berdosa. Iya, siapa yang menjadi kutuk di situ? Dia Siapa? harus dikutuk Iya. lah. Siapa yang dikutuk di situ? Siapa? Orang yang terkutuk di situ adalah Yesus. Dengar dulu. Yesus Jangan ketawa terkutuk. kau. Sudah benar kan? Jangan terus ketawa kau. Dengar dulu, saya jelaskan. Bapak ini Jangan bodoh pintar. kau. Nggak ada kamu mengerti tentang pintar. ayat ini sedikit pun. Pintar. Semua ayat tiap malam Enggak, kamu maksudnya gini loh, Pak begini. MRTB Dengar udah dulu. Udah ngaku. Terkutuklah manusia karena berdosa. Iya, yang terkutuk di tiang salib itu siapa? Yaitu gara-gara apa? Yang enggak, bukan gara-garanya. Yang terkutuk Kok menjadi enggak tumbal gara-gara dikutuk apa? di situ siapa? Kalau kamu Siapa punya yang terkutuk di situ Kalau siapa? Kalau kamu punya hutang sama si A, Pipo kedua ini bagaimana Pak. kamu caranya membayarnya? Siapa yang terkutuk di Kan atas harus tiang kamu salib? bayar. Siapa yang Begitu terkutuk? juga lah manusia. Siapa yang Berdosa terkutuk di harus situ? dibayar. Ya? Siapa yang terkutuk tadi? Kutuknya itu di situ, maksudnya dosa itu yang dikutuk. Iya, siapa yang menjadi terkutuk karena dosa siapa? Ya itulah untuk penebusan dunia. Iya, saya tanya, siapa yang terkutuk karena dosa dunia di atas tiang salib? Siapa namanya? Iya. Ada yang sanggup rupanya manusia kalau Saya menjadi tanya, itu. siapa namanya yang mati terkutuk Iya. di atas tiang salib itu? Oke, biar ku jawab nanti ya. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Ada enggak manusia yang mampu seperti Yesus? Tanya dulu. baru Jangan jawab nangis dulu, Pak. biar ku jawab. Pak dijawab dulu Pak, jangan nangis Pak. Pak dijawab dulu Pak. Siapa yang terkutuk di situ Pak? Hah? Siapa yang terkutuk? Yang Siapa, Pak? terkutuk di situ dosa itu yang terkutuk. Masa dosa terkutuk? Dosa itu maksudnya yang Ini pertanyaannya. Mister Dendi, siapa yang digantung di salib Pak? Siapa yang digantung di Dosa salib? itu yang terkutuk di situ. Siapa yang digantung di salib Pak? Siapa? Dia itu kan penebusan. Siapa nama orang yang disalib itu Pak? Itu Siapa? penebusan. Mukidi, Jasmanto, siapa Ada enggak? namanya? Ada enggak Benar dari ini orang ini. Siapa? Markona, Pak, siapa nama orang yang Aku disalib itu? bilang, kutuk dosa itu. Siapa Kutuk dosa itu nama di situ yang disalibkan. orang yang disalib itu? Siapa nama orang yang disalib itu Pak? Siapa yang bangkit itu? Di hari ketiga. Siapa Pak? Kok kembali?